Ya, sore semuanya. Kami dari Universitas Surabaya, jurusan Teknik Informatika untuk kelas paralel C, Sistem Operasi. Di sini kami akan menjelaskan cara menggunakan virtual machine untuk menggunakan dua OS di laptop kita. Sebenarnya Windows sendiri sudah dibekali virtual machine namanya Hyper-V, tapi berhubung Windows dan Home yang kita miliki saat ini tidak disupport oleh Hyper-V, maka kami perlu menggunakan produk virtual machine lainnya seperti VMware atau VirtualBox. Yang kami gunakan kali ini adalah VMware Workstation. Dan sebelum menggunakan virtual machine ini, kita perlu memiliki CD atau DVD installer atau ISO untuk menginstal OS yang akan kita pakai nanti. Kalau gitu, mari kita coba. Ya, saya akan menunjukkan cara menginstalnya. Pertama-tama, mari kita buka VMware ya. Kita bisa lihat di sini ada create a new virtual machine, open a virtual machine. Mari kita buka yang create a new virtual machine. Di sini kalian bisa lihat installer this image file, dan I will install the operating system later. Installer this ini berguna untuk jika Anda membeli CD-nya. Installer this image file ini jika Anda mendownloadnya. Kali ini saya akan menginstal Ubuntu. Oke, mari kita next. Pertama Anda harus menginstal full name-nya. Ini pakai nama Anda juga boleh. Tapi kali ini saya bla 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 saja. Username, password, ini nama mesinnya kita biarkan tetap saja, dan ini lokasi di mana Anda ingin menaruhnya. Saya biarkan saja. Nah, maksimum disk ini untuk berapa yang Anda ingin simpan ya. Store virtual disk as single file, split virtual. Ini store visual disk as a single file ini berguna untuk menaruh datanya dalam satu tempat saja, ya. Dan split ini di berbagai tempat, jadi tidak terlalu makan tempat di satu daerah. Mari kita satu single aja. Ya, mari kita finish saja. Ya, ini sudah mulai menginstal. Ya, setelah kita menginstal Linux tadi, maka kita akan melihat bahwa OS tersebut telah terinstall secara sempurna di virtual machine ini. Nah, selain melewati instalasi dari awal, jika kita telah menginstal OS tersebut di komputer lain atau di laptop lain, kita dapat membukanya secara langsung dengan mengcopy file tersebut. Mari kita coba. Kita akan power off dulu. Buka virtual machine-nya. Nah, ini ada menu yang create virtual machine. Itu yang tadi kita coba. Maka kita akan mencoba open a virtual machine. Nah, bentuk ekstensinya adalah .vmx. Nah, kita play. Mari kita coba. Nah, bisa kan? Nah, mari kita lihat
setting-setting lainnya dari VMware tersebut. Ya, mari kita melihat apa saja setting yang ada di virtual machine ini. Yang pertama pada hardware, di sini ada memori. Nah, di sini kita dapat men-set secara manual berapapun besarnya maksimal dari memori yang akan kita gunakan pada dari RAM dari host PC kita. RAM yang kita set ini nantinya adalah RAM maksimal. Di sini RAM ini adalah RAM maksimal yang digunakan oleh Quest OS. Dan di sini juga ada recommended RAM minimum dan ukuran memori untuk menjalankan OS tersebut, serta maksimal memori yang kita gunakan. Lalu ada prosesor. Di sini kita juga bisa memilih berapa core prosesor yang dapat bekerja ketika kita menjalankan OS nantinya. Serta ada hard disk. Ini kita dapat mengatur untuk penginstalan awal. Gunanya sebagai hard disk untuk virtual machine tersebut. Serta kemudian di bawahnya ada beberapa input output yang dapat digunakan seperti CD, DVD, network adapter, kemudian USB controller, sound card, printer, display. Ya, tadi kita telah membahas tentang option setting dari hardware. Sekarang kita akan lihat advanced option. Nah, untuk general, kita dapat mengganti nama virtual machine kita. Nah, nama virtual machine ini yaitu membedakan antara satu virtual machine dengan virtual machine lainnya agar kita tidak bingung ketika memilih salah satu. Nah, untuk Quest operating system ini adalah ketika kita menginstal suatu OS yang tidak dikenali oleh sistem. Mari kita lihat contohnya. Misalnya kita mau membuat suatu virtual machine yang tidak dikenali. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa operating system tidak dikenali di CD tersebut atau ISO tersebut. Maka ketika kita next, sistem akan meminta kita untuk menginput secara manual operating system apa yang akan kita install. Ini adalah jenis operating systemnya yang disupport. Jangan kita dapat memilih version lainnya. Di sini terdapat banyak version. Nah, kembali lagi ke option. Nah, ini yang tadi. Nah, sedangkan working directory adalah tempat di mana virtual machine kita disimpan. Working directory ini adalah ketika kita ingin mengcopy file virtual machine kita untuk jalankan di PC lainnya atau host lainnya. Nah, untuk power, kita dapat memilih apakah virtual machine ini akan berjalan secara full screen setelah power on atau tidak. Nah, kita juga dapat membuat agar virtual machine ini mengenali berapa baterai yang dimiliki oleh Quest. Kemudian di share folder, yaitu folder sharing ini adalah fitur yang dapat menghubungkan Quest OS dengan host OS. Nah, jika kita mendisable maka mereka tidak akan terhubung. Sedangkan jika always enabled, maka kita dapat menghubungkan dua OS tersebut. Namun, di sini telah terdapat warning. Jika kita tidak benar-benar mempercayai virtual machine kita, maka dapat beresiko mendamage atau merusak data kita. Nah, VMware juga memiliki fitur yaitu Synchronize Cache Time with Host, yaitu kita dapat mensinkronis atau menyamakan Quest OS waktunya atau time-nya dengan
clock di ini, di host OS. VMware juga memiliki updates, jadi kita bisa memilih update secara manual, update otomatis, atau ini use application default, yaitu default dari sistem ini. Untuk Unity kita bisa show borders, show page, atau kita dapat menggunakan custom minus border. Nah, sedangkan untuk auto login, untuk sekarang kita tidak akan menggunakannya karena auto login ini dapat dijalankan ketika kita menjalankan Windows 2000 atau yang lebih baru. Di sini ada player. Kalau kita lihat di dalamnya ada file, kita bisa membuat virtual machine baru. Kemudian untuk power itu untuk bisa shutdown QoS OS yang kita buka saat ini. Kemudian removable device ini input dan output untuk QoS OS yang saat ini. Kemudian ada fitur manage, full screen, dan Unity. Kemudian kalau kita sudah maksudnya mau keluar dari QoS OS saat ini, kita bisa tekan exit ini, kemudian memilih power off. Dan di atas ini ada shortcut dari menu player yang tadi kita buka. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat video tutorial kami, dan jangan lupa untuk like serta subscribe. Bukan kan, hanya bercanda. Ya, pokoknya sekian, terima kasih.